Yang subscribe semoga dijauhi dari fitnah manusia dan dajjal. Langsung saja pada pertanyaan berikut. Apakah Anda tahu mengapa Syiah senantiasa memuja dan memuliakan Husain? Mengapa Hasan tidak? Pernahkah Anda melihat bendera atau umbul-umbul Syiah yang bertuliskan "Wahai Hasan"? Kayaknya ini sulit ditemukan ya. Sebelum menjawab pertanyaan di atas tadi, sekarang kita coba lihat sejarahnya. Ternyata anak kandung laki-laki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu bukan hanya Hasan dan Husain. Loh, kok bisa? Karena Ali radhiyallahu anhu memiliki istri selain Fatimah Az-Zahra. Ya, tepatnya Ali menikah kembali sepeninggal mendiang sang istri tercinta, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara anak-anak Ali radhiyallahu anhu ada Hasan, Husain dari rahim Fatimah, Muhsin, Abbas, Hilal, ada Abdullah, Ja'far, Utsman, ada Ubaidillah, Abu Bakar, dan Umar. Dan semuanya itu dilahirkan dari rahim istri-istri Ali. Sekarang pertanyaannya, kenapa kaum Syiah hanya meminta kepada Husain saja? Nah, perlu kita ketahui bahwa 12 imam Syiah seluruhnya berasal dari keturunan Husain saja. Syiah hanya mensakralkan Husain, namun tidak mensakralkan Hasan dan tidak juga mensakralkan anak-anak Ali bin Abi Thalib yang lainnya, yang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena Husain menikahi wanita Persia Iran, putri raja Yazdegerd yang bernama Sharbanu atau yang dikenal dengan Shahzinan. Konon ketika kekaisaran Persia ditaklukkan dan terbunuhnya kaisar, maka putri-putrinya pun ditawan. Saat itu Umar menghadiahkan putri sang kaisar yang bernama Shahzinan kepada Husain bin Ali. Dan Husain pun menikahinya. Oleh karena itulah Syiah begitu mensakralkan Husain dan para imam Syiah yang terlahir dari rahim Shahzinan yang berdarah Persia ini. Dan bukan seperti klaim mereka bahwa mereka mencintai keluarga Nabi Muhammad yang berasal dari Arab ataupun Ahlul Bait. Hakikatnya, mereka sangat mencintai Ahlul Bait Kaisar yang menjadi moyang 12 imam dan semuanya berasal dari ibu berdarah Persia tadi. Mereka sangat fanatik dalam mencintai dan memuja kakek anak-anak Husain yang Kaisar Persia tadi. Bukan sang Nabi yang berasal dari Arab. Imam-imam yang mereka sakralkan dan mereka anggap maksum satu level dengan Nabi, itu hanyalah imam-imam yang berasal dari keturunan Raja Persia. Tidak ada yang berasal dari Arab. Mereka mencintai Husain dan para imam-imamnya karena mereka meyakini bahwa di dalam darah imam itu mengalir darah Persia, keturunan Raja Kaisar ataupun keturunan Raja-Raja Persia. Sobat MMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai saran Mimin dalam memahami akidah Syiah, dan kita sebagai Muslim dan mukmin, kita harus cerdas berpikir. Jangan sampai kita terjebak ke dalam narasi membenci Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah yang menjadi pemimpin para pemuda ahli surga nantinya. Husain tidaklah bersalah, akan tetapi fanatisme Syiah lah yang menciptakan budaya mencintai Husain sampai pada batas yang tidak wajar, sampai ghulu ataupun sampai pada keguluan, bahkan menyakiti diri sendiri dengan senjata tajam sebagai bentuk kecintaan buta kepada Sayyidina Husain. Sama halnya dengan pensaliban Nabi Isa alaihissalam. Sekarang, apakah Nabi Isa alaihissalam bersalah karena badannya dijadikan simbol salib agama Nasrani? Tentu tidak, ya kan? Apakah Siti Maryam salah jika dirinya dibuatkan patung Santa Maria menggendong anak kecil? Tentunya tidak juga kan? Lalu siapa yang salah? Pasti Anda tahu jawabannya. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bentuk kesesatan Syiah dan diberikan siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus, yang betul-betul lurus yang akan menyelamatkan kita sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin.